Pemirsa, manajemen PT Gojek Tokopedia atau Goto memastikan banyak faktor yang menyebabkan harga saham Goto turun dalam beberapa hari terakhir. Namun Goto akan terus fokus pada pengembangan bisnis sekaligus melakukan efisiensi. Dalam paparan publik atau public expose yang dilakukan secara virtual, manajemen Goto menegaskan fluktuasi harga saham Goto dinilai sebagai mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi ekonomi makro, pasar modal, persaingan, dan kinerja perusahaan. Pelemahan harga saham Goto juga di luar kendali manajemen Goto. Presiden Goto, Patrick Chow, mengatakan berakhirnya periode lock-up saham pada akhir November 2022 membuat kenaikan jumlah saham yang beredar di pasar sehingga menyebabkan transaksi jual-beli juga meningkat. Manajemen Goto juga menegaskan tidak ada peserta program saham bagi karyawan atau Employee Stock Ownership Program atau ESOP yang menjual saham yang dimilikinya dengan harga Rp2 per lembar saham di pasar negosiasi. Direktur sekaligus Chief Human Resources Officer Goto, Melissa Siska Juminto, mengatakan harga ESOP sebesar Rp2 per saham merupakan straight price atau harga pelaksanaan yang harus dibayarkan peserta ESOP untuk membeli saham yang menjadi haknya. Harga Rp2 yang disebut merupakan strike price atau harga pelaksanaan yang harus dibayarkan oleh peserta program ESOP untuk membeli saham yang menjadi haknya berdasarkan opsi saham yang mereka dapatkan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada peserta program ESOP atau program opsi saham karyawan yang menjual sahamnya yang dimilikinya ke pasar dengan harga Rp2. Program ESOP merupakan program yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan hal ini berkaitan dengan kinerja individu dan perseroan. Program ini juga sudah kami sampaikan dalam prospektus IPO perseroan. Setelah periode lock-up selesai, peserta program dapat melaksanakan hak atas opsi saham mereka dengan cara membeli dan membayarkan opsi saham yang dimilikinya. Dalam hal ini, sebagian besar sejumlah Rp2, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Setelah peserta program ESOP memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran, maka peserta ESOP akan memperoleh saham perseroan dan menjadi pemegang saham perseroan yang memiliki hak yang sama seperti program saham retail lainnya. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan opsi saham peserta ESOP ini bukan berarti peserta ESOP otomatis menjual sahamnya. Pemirsa, manajemen Goto melalui keterangan publiknya memastikan anjloknya harga saham Goto di luar kendali manajemen Goto dan tidak ada peserta ESOP yang menjual saham Goto di pasar negosiasi. Apakah keterangan manajemen Goto ini mampu mengangkat kembali harga saham Goto? Telah bergabung pada saat ini analis pasar modal sekaligus Head of Research Panin Sekuritas Nico Lawrence. Pak Nico, selamat siang. Pak Nico, selamat siang. Halo Pak Niko, selamat siang. Selamat siang Pak Rio. Ya Pak Niko, kita bicara soal Goto. Ini saat kita bicara ini saya lihat masih harganya turun Rp7 ya, di 93 atau turun 7%. Kalau saya hitung kasar, katakanlah setiap hari turun Rp7, maka dalam waktu tidak lama lagi, Senin atau Selasa 2 pekan depan, tanggal 19 atau 20 Desember 2022, harga saham Goto akan berhenti di harga dasar 50. Kalau Anda lihat, apakah penjelasan dari manajemen Goto bisa menahan jatuhnya harga saham Goto ini atau seperti apa Pak Niko? Halo. Pak Niko? Halo Pak Niko, Anda dengar saya Pak? Halo Pak Rio. Iya, iya. Ya. Ya Pak Niko, kalau Anda lihat sekarang, apakah penjelasan manajemen Goto bisa menahan kejatuhan saham Goto setiap hari sekarang, Pak Niko? Iya, kalau dari statement dari manajemen sih artinya itu bisa jadi sedikit buffer ya Mas ya, dari terkait dengan potensi penurunan lebih dalam lagi, karena maksudnya selain effect dari sisi dari employee, juga exercise mereka punya ESOP, itu transfernya itu bakal positif. Cuma kan sebenarnya yang jadi concern paling utama itu sebenarnya dari sisi sektoral dan juga spesifik, karena kalau kita tahu bahwa di global itu kan semua tech company itu juga lagi turun ya, dengan signifikan. Jadi terkait dengan kayak potensi beberapa company yang masih loss, mereka mau fundraising itu lagi susah. Sekarang kalau mereka bisa fundraising pun dari sisi cost of capital itu juga lumayan mahal. Jadi itu tech-nya terasa banget. Kelihatan kalau kita lihat Nasdaq itu tuh lebih pressure dibandingkan yang kayak S&P sama dulu. Oke.
Jadi itu jadi concern. Kalau bisa, Yang sebenarnya oke, Pak Niko, maaf, saya tanya dulu. Kalau memang Anda mengatakan bisa jadi buffer, bisa menahan kejatuhan saham, sekarang masih kena auto rejection bawah ini Pak, di 93, harganya turun Rp7 atau 7%. Apakah memang benar-benar efektif Pak penjelasan dari manajemen Gotoh nih, Pak Niko? ya, sebenarnya bisa jadi buffer Pak. Cuma kalau kita lihat liquidity pressure ini lumayan signifikan ya. Karena bayanginnya gini sih sebenarnya. Kalau kita lihat transaction hari ini itu ada sekitar kayak 20 miliar. Nah, dan kalau kita lihat dari sisi share yang ibaratnya assuming lock rate-nya dicabut itu signifikan. Mereka punya outstanding shares itu 1,2 triliun. Masyarakat punya posisi 3,83%. Jadi assuming semua investor mereka ready, mereka punya share, itu akan signifikan banget. Jadi itu sih sebenarnya menurut kita jadi lumayan concern ya. Yeah. Cuma mungkin yang harus dilakukan manajemen Gotoh adalah lebih make sure dari buat early investor mereka nggak melakukan early redemption. Maksudnya mereka jual saham mereka di posisi yang sekarang karena mereka speak bahwa ada rencana buat perusahaan itu di first quarter itu akan melakukan kembali fundraising. Oke. Ibaratnya jaga mereka punya profit and loss gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus mereka lakukan karena itu yang sebenarnya paling ini ya, karena itu yang dari sisi porsinya itu lebih signifikan karena masyarakat cuma 3,83%. Pak Niko, ada yang mengusulkan sebetulnya di kondisi yang seperti sekarang ini mungkin ada sebagian investor yang sudah pegang saham Gotoh itu dalam kondisi yang tidak terlalu tenang, tidak stabil emosinya. Mereka menyarankan sebetulnya sebaiknya disuspend dulu Pak, tetapi otoritas bursa mengatakan tidak ada alasan untuk melakukan suspensi karena sudah ada penjelasan dari manajemen Gotoh. Pendapat Anda seperti apa Pak? Iya, kita agree ya. Sebenarnya ini market mechanism ya, dari sisi manajemen pun udah keluar, mereka udah ngasih statement juga. Itu yang sebenarnya jadi ini. Cuman menurut kita sih, saya sebenarnya agree dengan kayak retail investor ya, karena ini sebenarnya buat meredam short term pressure yang ada di pasar. Jadi ada sebaiknya ada suspensi buat aktivitasnya. Karena kalau kita lihat kalau seandainya tensinya udah agak sedikit ini, pressure atau emosinya udah lumayan berkurang, itu harusnya akan bisa menjadi atau menjadi ini ya, maksudnya bisa mengurangi pressure buat saham Gotohnya juga. Pak Niko, di harga 338 catatannya adalah market cap Gotoh itu sekitar 400,3 triliun rupiah. Di harga 100 per lembar saham, market cap Gotoh tinggal 118,4 triliun rupiah. Di sisi yang lain, kinerja fundamental, rugi bersih Gotoh juga naik ya Pak ya, itu 75% year on year jadi 20,32 triliun. Pertanyaannya apa yang menjadi harapan kalau memang ada investor yang masih memegang saham Gotoh ini pada saat harga perdana mereka beli di 338, sekarang mau jual sudah 70% lebih kerugiannya. Kira-kira apa Pak yang menjadi harapan kalau memang mereka memutuskan masih mau pegang saham Gotoh ini Pak Niko? Oke, mungkin kita ngomongnya dari perspektif semua ya Pak ya. Tapi bisnis model tech company itu tuh ibaratnya akan sangat diuntungkan ketika kondisi dari kebijakan moneter itu lumayan tinggi. Kalau seandainya suku bunga rupiah kayak zaman-zaman tahun 2020, liquidity melimpah, maksudnya dari sisi bank sentral itu mereka terus menggelontorkan dana. Dana atau fundraising itu kan signifikan Pak. Kita tahu nih dulu kan zaman-zaman ada private equity, venture capital itu dana signifikan. Nah, kalau seandainya nanti dari sisi suku bunga lumayan bisa turun, dari sisi liquidity pun udah nggak ketat ya seperti sekarang ini, ini artinya bisa jadi katalis buat saham teknologi khususnya buat saham Gotoh. Itu dari sisi sektornya. Kalau kita lihat dari sisi company-nya, sebenarnya kalau kita lihat posisinya memang masih rugi ya Pak. Cuma kalau kita lihat secara contribution margin, itu artinya juga udah mengalami perbaikan sebenarnya. Terus kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita lihat fase saham teknologi sekarang ini kan Gotoh itu udah pelan-pelan memasuki tahap monetisasi. Dulu mereka belum signifikan transaction value itu meningkat signifikan, user base meningkat signifikan, itu mereka di tahap accumulation phase. Cuma kalau kita lihat belakangan, ini mereka udah menerapkan salah satunya adalah tarif buat transaksi kayak contohnya buat Tokopedia, ada tambahan tarif juga kayak buat Gojek. Itu adalah bentuk dari monetization mereka. Makanya kalau kita lihat istilahnya take up rate itu meningkat. Take up rate dengan diikuti dengan biaya customer acquisition cost yang trennya makin turun, harga akan terfluktuasi terhadap potensi rugi yang makin mengecil. Nah, jadi sebenarnya itu yang harapannya bisa positif ya. Karena gini sih Pak, maksudnya buat pressure tentang teknologi itu nggak cuma Gotoh ya. Cuma kita lihat nih buat di saham-saham yang lain kayak Shopee atau Grab di global gitu. Cuman bayangin gini, kalau seandainya peers-nya atau kompetitornya itu mereka ibaratnya default, mereka nggak bisa fundraising,
Nah, ini kan ibaratnya pelan-pelan kompetitornya ini kan akan hilang dari market ya. Yeah. Kalau tadi mereka ibaratnya hilang, market share-nya akan dimakan sama si Goto. Iya. Dan itu yang menurut kita emang ini adalah kayak capital war ya. Jadi ini adalah perang dari sisi funding. Jadi company yang bisa funding mereka punya worth, mereka bisa survive lebih lama dibandingkan yang lain. Itu artinya akan lebih positif, Pak. Oke, terakhir Pak, singkat saja Pak Niko, kalau untuk investor yang belum punya posisi Pak, apakah boleh beli sekarang atau tunggu dulu? Saran saya sih jangan masuk ke ini dulu ya, kalau buat saham teknologi ya, itu saham gue di Tokopedia, karena pressure short-termnya menurut kita sih agak lumayan tinggi ya. Baik. Kita ikuti nanti perkembangan saham Goto seperti apa. Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung bersama kami siang ini. Selamat siang.